ataupun salah satu di antara desa itu yang akan dipindahkan dan potensi dipindahkan, maka perlu kita sebagai warga PMI meminta kepada pemerintah daerah maupun pihak perusahaan untuk apa nilai tukar dari ketika ini dialokasikan, apa nilai tukar oleh masyarakat warga yang ada di sekitaran gunung itu, apa kira-kira solusinya? Apakah mereka dibuatkan salah satu perumahan atau tempat yang lain, atau mereka hanya digeser begitu saja? Nah, itu yang harus kita pertanyakan sebagai warga PMI. Itu yang perlu kita advokasi dan patut kita pertanyakan kepada pemerintah daerah hari ini. Itu kita meminta kejelasan dari daerah, apakah berapa luas wilayah yang diberikan oleh pemerintah hari ini komitmen dengan PT perusahaan itu, berapa yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Nah, sehingganya kita mampu memetakan wilayah mana yang digarap, jangan sampai menggarap wilayah yang melanggar batas. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, sehingganya jangan semua kita ambil isu dan kita memprasangka ini sudah ada isu yang deteksi dari perusahaan mengancang-ancang untuk mengambil hak yang bukan milik mereka, tetapi mereka jadikan ini milik mereka, merampas hak-hak rakyat dan tanpa sepengetahuan masyarakat. Inilah salah satu komitmen antara pemerintah daerah dengan perusahaan tersebut. Ini yang perlu kita patut curigai sebagai warga PMI. Saran saya itu buat dulu RDP, surati pemerintah daerah hari ini dan juga surati juga perusahaan tersebut dan duduk bersama, benar tidak adanya ini isu yang kita bawa, biar jelas ketika ini diamini oleh salah satu pemerintah daerah dan juga bisa artinya kongko-kongko lah istilahnya. Kalau memang ini benar, nah kita harus mencari solusi. Jalan tengahnya kita harus mencari solusi. Dikemanakan yang warga masyarakat yang akan dipindahkan ini? Itu mungkin dari saya. Saya ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan sedikit pemaparan yang sudah sahabat Brenda sampaikan, menurut saya sebenarnya langkah PMI ini sebenarnya sudah lambat dalam persoalan menangani ataupun kepekaan PMI itu sudah lambat dalam merespon perusahaan yang ada di Pohuwato. Kenapa? Seharusnya PMI itu harus mengambil langkah ataupun intervensi kepada perusahaan ketika pada saat proses pembuatan wilayah, pemetaan wilayah. Kenapa? Harus kita pahami bahwa dalam pemetaan wilayah itu seperti yang sudah dikatakan tadi saudara sahabat Brenda, bahwa ada 3 desa yang ada di kaki gunung apa namanya itu? Gunung Pani. Saya yakin dan percaya bahwa itu PT PET sudah mengantongi izin wilayah. Saya meyakini itu. Dan pihak Pemda kalau kita menuntut untuk menuntut kepada pihak Pemda untuk jangan memindahkan, itu sama saja dengan bohong. Karena kenapa? Ini pihak perusahaan sudah mengantongi izin. Itu. Jadi mau tidak mau, entah apapun tawarannya, entah itu menguntungkan atau merugikan warga di tiga desa, nah itu harus diterima. Karena kenapa? Pihak perusahaan sudah mengantongi izin terlebih dahulu. Sehingganya kenapa saya katakan lambat? Seharusnya orang berdiri ataupun melakukan intervensi itu dari awal. Itu poin 1. Yang kedua, saya berdasarkan diskusi dengan teman-teman juga, saya melihat bahwa potensi akan hadirnya PT PES ini akan berkembang lagi ke bagian Popayato sana, kan? Nah, saya meyakini bahwa di Popayato itu belum ada peta wilayah, kan? yang dikantongi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki izin. Nah, apa yang harus PMI lakukan di sana? Coba. Nah, yang harus kita intervensi adalah kita harus ikut
campur dalam sampai di mana batas-batas wilayah nanti yang akan dikelola oleh PT PES ketika membangun cabang di sana di Popayato Group misalnya. Nah, supaya kita bisa tahu di situ ada warga tidak, supaya tidak mau kejadian lagi waktu di kejadian di Gunung Pani ini. Nantinya ketika sudah ada surat izin wilayahnya, kemudian sudah terbit operasi, masih ada warga di situ, mau dipindahkan, mau dipaksakan. Nah itu. Jadi ya langkah-langkah seperti itu jangan sampai kehadiran PMI ini dinilai lambat. Itu saja dari saya, sahabat. Terima kasih. Namanya? Amar. Aman. Ya. Kota Gorontalo.